Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Salah satu hal paling menarik dalam cerita One Piece belakangan ini adalah tentang rencana dari Garp untuk menolong Koby. Seperti yang kita tahu, Koby telah diculik oleh bajak laut Kurohige. Masih belum jelas apa tujuan Kurohige melakukan hal tersebut, tapi yang pasti dia punya maksud tersendiri. Sekarang ini, Koby telah ditahan di Pulau Beehive yang merupakan markas bajak laut Kurohige. Angkatan Laut sepertinya belum memiliki rencana khusus tentang tindakan apa yang harus mereka ambil. Namun, diketahui dalam manga chapter 1071, Garp berinisiatif pergi menyelamatkan Koby di markas bajak laut Kurohige. Pergerakan dari Garp nanti akan menjadi suatu hal besar yang akan dikenang dalam sejarah. Di Pulau Beehive, berbagai hal menarik akan terjadi. Kita akan melihat pertempuran besar, kisah kilas balik yang ditunggu-tunggu, informasi penting yang terungkap, dan kematian dalam pertempuran yang menghebohkan dunia. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan membahas tentang kejadian besar dan misteri yang terungkap di Pulau Beehive. Mari kita mulai pembahasan dari pertempuran besar yang akan terjadi di sana. Dua pihak utama dalam pertempuran itu sudah pasti adalah pasukan angkatan laut yang dipimpin oleh Garp melawan bajak laut Kurohige. Terakhir diketahui, Kurohige masih bertempur melawan bajak laut Hati di Pulau Winner. Dengan begitu, menjadi pertanyaan apakah ketika Garp datang ke Pulau Beehive nanti, Kurohige sudah kembali atau belum? Sepertinya, saat Garp datang ke Pulau Beehive, Kurohige sudah kembali. Kurohige telah berhasil memenangkan pertempuran melawan Law, karena kemampuan dua buah iblis dari Kurohige terlalu sulit untuk Law hadapi. Meski Law kalah, tapi dia masih akan bertahan hidup. Kurohige tidak menghabisi Law, melainkan dia membawa Law ke Pulau Beehive. Kurohige pasti bisa kembali ke Pulau Beehive dengan cepat karena Van Augur memiliki kemampuan teleportasi. Bahkan, Kurohige akan punya waktu untuk dirawat oleh Dokyu terlebih dahulu. Jadi, ketika Garp tiba di sana, Kurohige sudah berada di Pulau Beehive dan dalam keadaan yang cukup baik. Pertempuran besar antara mereka pun akan terjadi. Bajak laut Kurohige dari segi jumlah memang lebih unggul karena lokasi pertempuran ada di markas Kurohige. Sedangkan Garp hanya muncul dengan sedikit pasukan karena angkatan laut sedang sibuk untuk hal-hal lain. Meski begitu, di antara pasukan yang Garp bawa pasti terdapat beberapa orang kuat, ditambah dengan Garp sendiri yang sangat kuat. Pertempuran angkatan laut melawan bajak laut Kurohige akan menimbulkan kekacauan dan kehancuran besar, sehingga Law dan Koby yang ditahan akan mendapatkan kesempatan keluar. Law dan Koby pun akan ikut terlibat dalam pertarungan yang terjadi. Kita akan melihat bagaimana Garp bertarung dengan kekuatan penuh. Dia akan menggunakan tinju penghancur gunungnya secara maksimal. Di sisi lain, Kurohige juga akan menggunakan seluruh kekuatannya. Sejak lama, ada teori bahwa Kurohige memiliki 3 kekuatan buah iblis karena Jolly Roger atau lambang bajak lautnya berupa 3 tengkorak. Lambang bajak laut memang seringkali menggambarkan hal penting dari sang kapten. Contohnya bajak laut topi jerami memiliki lambang tengkorak dengan topi jerami. Maka dari itu, 3 tengkorak pada lambang bajak laut Kurohige bisa bermakna bahwa Kurohige mampu memiliki 3 kekuatan buah iblis. Dengan begitu, maka apa kekuatan dari buah iblis ketiga Kurohige akan segera diperlihatkan. Dalam pertempuran besar itu juga, Garp akan mengingat kejadian di masa lalu saat di Pulau God Valley, sehingga kilas balik pun akan ditampilkan. Ada 2 alasan mengapa Garp akan mengingat peristiwa di God Valley. Pertama, pertempuran di Pulau Beehive yang sangat dahsyat membuat dia mengenang pertempuran besar di Pulau God Valley. Kedua, Kurohige mungkin membuat Garp teringat kepada Rocks di Sebek, karena Kurohige dan Sebek di mata Garp memiliki kesamaan tertentu. Sepertinya, Kurohige dan Sebek memang memiliki keterkaitan karena nama kapal Kurohige adalah Saber of Sebek dan Kurohige juga menguasai Pulau Beehive, tempat di mana bajak laut Rocks terbentuk. Sepertinya, hasrat Sebek terwariskan kepada Kurohige karena dalam cerita One Piece kita cukup akrab dengan hasrat yang diwariskan.
Garp akan menyadari soal itu, sehingga kilas balik insiden God Valley pun akan dimulai. Dalam kilas balik tersebut, beberapa bagian penting dalam pertempuran antara aliansi Garp dan Roger melawan bajak laut Rocks akan diperlihatkan. Kita akan melihat bagaimana Garp dan Roger saling bantu dalam menghadapi Sebek dan kawan-kawan. Para kru Roger seperti Rayleigh dan Gaban pun akan ditampilkan sekilas ketika mereka bertarung melawan kru bajak laut Rocks. Selain kilas balik insiden God Valley, di sana juga akan terungkap tentang apa sebenarnya yang terjadi dalam insiden Rocky Port. Insiden Rocky Port merupakan suatu peristiwa besar yang masih misterius. Beberapa hal yang diketahui dari insiden itu adalah Lau merupakan dalang dalam kejadian tersebut. Lalu, pada insiden itu, Kobe menyelamatkan banyak warga dan diakui sebagai pahlawan. Dalam insiden tersebut juga Kurohige ikut terlibat. Dia bertarung melawan Wang Zi dan berkat bantuan tertentu dari Kobe, Kurohige berhasil mengalahkan Wang Zi lalu menguasai Pulau Beehive. Detail dari insiden itu pasti akan terungkap dalam pertempuran di Pulau Beehive nanti, karena di sana ada Lau, Kurohige, dan Kobe. Mereka merupakan nama-nama yang berperan besar dalam insiden Rocky Port, sehingga insiden itu pasti akan dibahas. Terakhir, pertempuran di Pulau Beehive akan mengakibatkan kematian dari seorang karakter besar. Beberapa waktu lalu dalam event Jump Festa, Eiichiro Oda mengirim pesan yang berisi soal Battle Royale yang akan terjadi. Beliau berharap tidak akan ada yang mati dalam Battle Royale tersebut. Namun, harapan Eiichiro Oda bisa jadi merupakan petunjuk yang dia berikan kepada penggemar. Mungkin dia sebenarnya telah menyiapkan cerita kematian seorang karakter besar dalam Battle Royale tersebut. Dan soal siapa karakter yang berpotensi mati, ada dua kemungkinan. Pertama adalah Garp. Sampai sejauh ini, para legenda mulai disingkirkan dari cerita. 2 tahun silam, Shirohige mati dengan gagah di Perang Marineford. Beberapa waktu yang lalu, Kaido dan Big Mom kalah lalu tenggelam ke dalam lautan magma dalam Perang Wano. Bisa jadi, legenda berikutnya yang akan disingkirkan dari cerita adalah Monkey D. Garp. Kedua, jika bukan Garp yang mati, maka yang mati adalah Kuzan. Sebagai bagian dari bajak laut Kurohige, Kuzan pasti akan ikut terlibat juga pada pertempuran yang akan terjadi nanti. Walau telah berada di pihak bajak laut Kurohige, tapi ada banyak dugaan bahwa Kuzan sebenarnya hanya mata-mata saja. Dengan begitu, dia tidak sungguh-sungguh bergabung ke dalam bajak laut Kurohige. Saat melihat Garp yang merupakan sosok yang dia hormati berada dalam bahaya, maka Kuzan akan mengorbankan diri untuk menyelamatkan Garp. Namun, kemungkinan yang paling besar adalah Garp yang tewas dalam perang tersebut, dan ini pun akan menjadi pemicu perang besar antara Luffy melawan Kurohige. Nah, itu tadi teori tentang berbagai kejadian besar dan misteri yang terungkap di Pulau Beehive. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.